dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Ainun Alia dengan ujung NIM 040. Saya Aisti Isnaini dengan ujung NIM 011. Saya Intan Cahya dengan ujung 020. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai abrasi pada gigi. Disimak baik-baik ya. Baik, dilaporkan langsung dari lokasi kejadian ditemukan pasien dengan kondisi abrasi gigi. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Ainun. Halo Mbak Ainun. Halo. Sekarang marak nih terjadi abrasi pada gigi. Menurut Mbak Ainun apa sih abrasi itu? Kalau saya sih kurang tahu ya, tapi saya pernah dengar abrasi itu abrasi pantai. Abrasi pantai. Oke. Kita lanjut ke narasumber berikutnya, ada Mbak Inka. Halo Mbak Inka. Halo. Kalau menurut Mbak Inka sendiri abrasi gigi itu apa sih Mbak? Apa ya? Mungkin pengikisan ya? Pengikisan. Bingung nggak sih kita apa itu abrasi? Daripada kita bingung, yuk kita tonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Menurut Schmidt dan James, abrasi adalah keadaan hilangnya detail permukaan gigi akibat gesekan dengan material eksogen, seperti partikel asing yang bersifat abrasif. Menurut Banerjee et al., abrasi adalah keausan mekanis yang tidak melibatkan kontak gigi, melainkan karena adanya faktor ekstrinsik. Sehingga dapat kita simpulkan, abrasi adalah keadaan hilangnya struktur gigi yang tidak melibatkan kontak gigi, melainkan akibat gesekan material eksogen, seperti partikel asing yang bersifat abrasif selain substansi gigi. Abrasi dapat terjadi akibat beberapa hal, antara lain yang pertama itu kandungan bahan abrasif yang terdapat pada pasta gigi. Contohnya berupa karbonat, yaitu sodium bikarbonat dan kalsium karbonat. Selanjutnya itu silika dan juga fosfat, yaitu dikalsium fosfat, sodium metafosfat, dan kalsium pirofosfat atau zirconium silikat. Selanjutnya dikarenakan kebiasaan menyikat gigi dengan bulu yang kasar, lalu kesalahan dalam cara menyikat gigi yaitu secara horizontal. Selanjutnya dikarenakan kebiasaan merokok pipa dan makan makanan yang keras seperti biji-bijian, contohnya itu kuaci. Dan yang terakhir itu kebiasaan menggigit kuku dan juga menggigit benda yang keras, contohnya pena atau pensil, pin rambut ataupun jepit rambut, dan juga membuka tutup botol menggunakan gigi. Baik, di sini saya akan menjelaskan patogenesis dari abrasi. Mekanisme terjadinya abrasi diawali dengan proses di mana suatu material abrasif memberikan gaya pada permukaan gigi dengan gerakan garis lurus dalam waktu yang bersamaan, yang mana hal ini akan menciptakan sebuah zona tekanan di bagian tepi depan permukaan enamel gigi yang searah dengan pergerakan yang terjadi. Dan karena deformasi plastis, maka akan terbentuk daerah tekanan di baliknya. Apabila proses tersebut terjadi secara terus-menerus, maka akan terbentuk retakan di bawah permukaan gigi dan gigi akan kehilangan materi, sehingga gigi menjadi abrasi. Abrasi yang terjadi akan membentuk irisan atau parit berbentuk V pada akar, di antara mahkota dan gingiva yang mengakibatkan gigi menjadi sensitif ketika menerima rangsangan termal, baik panas maupun dingin. Abrasi yang lebih lanjut juga dapat beresiko fraktur atau patah pada daerah servikal gigi. Selanjutnya, gambaran klinis dari abrasi. Yang pertama, berbentuk V-shape atau baji di sisi akar semento enamel junction pada permukaan bukal. Kemudian bisa disertai dengan resesi gingiva atau penurunan gingiva. Selanjutnya, gigi yang paling sering terkena abrasi. Yang pertama, pada abrasi yang disebabkan oleh pasta gigi, bulu sikat yang kasar, dan kesalahan menyikat gigi. Itu paling sering terjadi pada servikal, permukaan bukal, gigi premolar, rahang atas, dan rahang bawah. Hal ini dikarenakan gigi premolar itu posisinya lebih menonjol pada sudut kedua sisi lengkung rahang, sehingga sering mendapat tekanan berlebihan saat menyikat gigi. Selain itu, abrasi lebih sering terjadi pada area servikal. Hal ini karena lapisan enamel pada area servikal ini lebih tipis, sehingga akan lebih rentan terkena abrasi. Kemudian abrasi yang disebabkan oleh kebiasaan merokok pipa, menggigit kuku, dan makan makanan yang keras seperti biji-bijian cenderung mengenai tepi insisal gigi anterior. Hal ini karena gigi ini yang paling sering digunakan. Selanjutnya yaitu pencegahan. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya abrasi. Yang pertama yaitu mengurangi kebiasaan merokok, terutama rokok jenis pipa atau cerutu.
Yang kedua, menggosok gigi dengan teknik yang benar, yaitu posisi sudut 45 derajat dengan gerakan vertikal untuk gigi anterior dan gerakan memutar untuk gigi posterior, serta hindari menggosok gigi dengan gerakan horizontal. Selanjutnya yang ketiga, hindari menggigit kuku atau material keras seperti tutup botol, pensil, dan juga jepit rambut. Hal ini karena material keras seperti hal yang sudah disebutkan sebelumnya dapat menyebabkan gaya tekan pada permukaan enamel gigi yang apabila terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan keretakan pada permukaan gigi. Selanjutnya yang keempat, kurangi konsumsi makanan keras seperti biji-bijian. Mekanismenya sama seperti yang sebelumnya. Makanan keras dapat menyebabkan gaya tekan yang dapat menyebabkan terjadinya abrasi pada gigi. Selanjutnya yang kelima, pilihlah sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut. Hal ini dapat mengurangi terjadinya abrasi. Selain itu, bulu sikat yang lembut dapat memudahkan kita membersihkan area gigi yang sulit dijangkau dan mencegah terjadinya iritasi pada gusi. Selanjutnya yang terakhir, gunakan pasta gigi yang tidak mengandung bahan abrasif. Bahan abrasi pada pasta gigi sendiri seperti fosfat, silika, dan juga karbon dapat menyebabkan terbentuknya parit yang berbentuk P-shape atau berbentuk baji pada sisi akar cemento enamel junction dari gigi. Bagian terakhir yaitu kesimpulan, abrasi merupakan keadaan hilangnya struktur gigi akibat gesekan dengan material eksogen, yaitu partikel asing selain dari substansi gigi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya abrasi yaitu pasta gigi dengan bahan abrasif, sikat gigi dengan bulu sikat kasar, kebiasaan menggigit kuku dan material keras, serta kebiasaan merokok pipa atau cerutu. Hal tersebut dapat menciptakan zona tekan pada permukaan enamel gigi yang terus-menerus akan mengakibatkan keretakan pada gigi dan kehilangan material dari gigi. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya abrasi.